Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video ini kami bertiga akan menjelaskan tugas proyek fisika terapan yang dosen pembimbingnya Ibu Fadila MSI. Sebelum masuk ke tugas proyek kami akan memperkenalkan satu persatu nama dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu saya Afdal dengan NIM 2208002. Yang kedua saya Alfito Hamzah dengan NIM 2208010. Dan yang terakhir saya dengan nama Marzuk Proski dengan NIM 22080054. Untuk penjelasan pertama yaitu ini dibacakan oleh Marzuk Proski. Kepada Marzuk dipersilakan. Baiklah, saya akan membaca salah satu dari bagian dari praktikum ini, yaitu landasan teori. Lampu emergensi ini adalah sebuah lampu yang khusus yang biasa menyala pada saat listrik padam atau sebagai penerangan sementara pada saat tertentu. Fungsi lampu darurat ini adalah untuk mencegah kepanikan atau mempertahankan keamanan dari masyarakat pada suatu bangunan atau suatu daerah. Begitu juga dengan penggunaan lampu emergensi di tempat kerja pertambangan, minyak maupun industri lainnya, yaitu untuk meningkatkan keamanan di area kerja dan mampu meningkatkan visibilitas para pekerja pada saat melakukan evakuasi pada saat bahaya itu datang. Nah, maka dalam praktek ini kami akan menggunakan magnet sebagai perantara untuk lampu emergensi ini. Memang benar faktanya medan magnet memang bisa menghasilkan arus listrik. Akan tetapi hal tersebut hanya terjadi secara simultan, melainkan diperlukan kondisi tertentu agar hal itu bisa tercapai. Alat yang akan kita buat ini akan menyangkut pada teori hukum Faraday. Karena hukum Faraday ini adalah hukum dasar magnet yang berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan kuat arus listrik. Dengan rumusnya adalah Q sama dengan W sama dengan E kali I kali K per F. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Afdal. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu yang pertama itu ada magnet, yang kedua yaitu paku, yang ketiga kabel, yaitu keempat yaitu lampu emergensi, yang kelima gunting, yang keenam obeng, yang ketujuh pisau cutter, yang kedelapan lem Korea. Kemudian langkah kerja. Yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan. Letakkan paku di atas magnet seperti yang ditunjukkan oleh saudara Alfito. Yang ketiga yaitu potong dan buka kabel yang berisi kumparan kawat. Seperti itu. Yang keempat yaitu lilitkan kumparan kawat ke paku. Dan yang kelima yaitu ujung kumparan kawat dimasukkan kepada fitting lampu. Lalu pasang lampu ke fitting lampu. Lalu pasang lampu ke fitting lampu. Kemudian gerakan magnet didekatkan ke fitting lampu. Nah, lakukan langkah nomor 7 sampai lampu menyala karena magnet menghantarkan listrik secara simultan hanya pada kondisi tertentu. Seperti yang ditunjukkan oleh Alfito Hamzah. Mantap. Ini yang terjadi apabila langkah kerja dari pertama hingga ke-8 digunakan, telah diikutkan.
lampu akan hidup dan menyala. Kemudian gambar kerjanya. Gambar kerja kita di sini ada magnet dengan sesuai gambarnya. Kemudian data praktikum. Di sini percobaan magnet dan paku dengan W sama dengan Ki dengan satuannya yaitu kilogram. Magnet 1,2 dan paku yaitu 0,5. Ekuivalennya yaitu 28 pada magnet, 28 pada paku. Dan waktunya 3.300 second pada magnet dan 1.500 second pada paku. Di sini ada Faraday-nya yaitu kolom per mol. Magnet 96.500 dan paku 96.500. Lanjut kepada Alvito Hamzah untuk membacakan pengolahan data. Untuk pengolahan datanya, percobaan pertama itu dengan magnet. Dengan rumus hukum Faraday 1, W sama dengan E kali I kali T. W adalah massa zat, sedangkan E ekuivalen AR tembaga dan mol elektron pada tembaga. Sedangkan I itu kuat arus, sedangkan T itu waktu, dan F tetapan hukum Faraday pada rumusnya. Pertama itu W 1,2 sama dengan 28 dikali I dikali 3000 per 96.500. Di sini kami mencari kuat arusnya karena kuat arusnya tidak teridentifikasi sama kami. Alatnya tidak ada. Jadi yang kami cari yaitu kuat arus. Yang kita dapatkan kuat arusnya 1,37 ampere. Sedangkan pada paku 0,5 sama dengan 28 dikali I dikali 1.500 dibagi 96.500. Lalu kali silang 0,5 dikali 96.500 dapat hasilnya 48.250. Lalu ekuivalen dikali T 28 dikali 1.500 dapat 42.000 dikali I. Lalu I dipindahkan di sisi sebelah kiri. Lalu di atasnya 48.250 dibagi 42.000 sama dengan 1,15 ampere. Jadi untuk hasil pengolahan datanya, magnet mendapatkan 1,37 ampere, sedangkan untuk paku 1,15 ampere. Oke, sekian dari tugas proyek kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.